Punya rumah mewah paling worth it di BSD, aku bakal spill hari ini, nonton video sampai habis ya. Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Saya Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah ini dia nih, rumah yang kita tunggu-tunggu paling worth it di BSD. Aku berani jamin kalian bisa ngecek rumah-rumah baru yang sultan-sultan juga di BSD, tapi pasti ujung-ujungnya kalian balik lagi ke sini karena ini dia yang paling worth it. Nah, kenapa paling worth it? Menurut saya pribadi itu ada 3 keunggulan utama. Pertama, ini rumahnya itu lokasinya di BSD De Latinos, di mana keluar gate cluster itu kita bisa langsung menuju ke tol, hanya sekitar 3 menit ya. Dan kalau ke stasiun Rawabuntu itu juga deket aja, 5 menit aja. Jadi kalau mau bolak-balik ke Jakarta naik kereta itu aman dan deket banget. Dan gak hanya itu, deket juga ke kampus Prasetya Mulia, pendidikan juga, mulai dari sekolah IPK, Cikal, Stella Maris, dan masih banyak lagi ya. Dan kedua, menurut aku pribadi, ini rumahnya tuh unik sekali. Ini brand new house ya, bukan bangunan dari developer, tapi bener-bener baru jadi. Dan konsepnya ini adalah tropical minimalis. Jadi nggak hanya minimalis aja, tapi didesain supaya kesannya ini warm ya, dengan unsur-unsur wooden tropis. Sehingga tinggal di sini tuh kayak tinggal di villa-villa puncak, villa-villa Bali, healing terus di bawaannya. Ini juga 2 fasad, jadi ngadep ke depan dan juga ada yang ngadep ke sampingnya ya, 2 fasad. 17 x 25, totalnya sekitar luasnya 441 dengan luas bangunan 527. Kamarnya juga gede-gede, 4/1. Nanti kita lihat di dalamnya. Dan yang ketiga, menurut aku pribadi, rumah ini tuh cantik sekali dan posisinya itu bener-bener berbeda ya sama rumah-rumah pada umumnya. Karena ini corner house, sehingga depannya itu bukan rumah tetangga, tapi ini adalah jogging track yang besar. Dan sisi kanan itu juga bukan rumah tetangga, tapi jogging track juga, dan ada sekitar situ ada sungainya sedikit. Jadi benar-benar udaranya tuh disupport banget, adem dan asri banget. Dan gak hanya mewah aja, rumah ini itu bagus banget karena gak seperti rumah pada umumnya, dimana biasa kan hadap-hadapan sama tetangga dan sumpek anginnya juga gak terlalu leluasa. Nah ini itu depannya ada jogging track, dan jogging tracknya bukan hanya 2 meter ya, tapi seperti yang kalian lihat sendiri sekarang, ini kurang lebih ada sekitar 4 meter jogging tracknya. Super duper lega ya depan rumahnya persis. Ini depan sini itu tuh ada sport clubnya juga. Jadi kalau anak-anak mau main badminton atau main bola atau berenang yang lebih gede lagi, itu bisa langsung ke sport club depan. Dan yang paling aku suka, jadi jogging tracknya ini bukan cuma depan sini aja, tapi tuh sekeliling. Jadi bisa ke sana dan bisa ke sini juga. Nah, pasti udah penasaran dalam rumahnya tuh semewah apa? Yuk kita lihat dalam rumahnya. Nah, rumah ini punya 2 akses. Jadi pertama itu bisa masuk dari sini, pintu utama. Dan untuk ART atau habis kita parkir mobil bisa masuk dari akses ini juga. Nah, depan saya ini bisa masuk 2 mobil ya, 2 carport. Dan karena depannya itu bukan rumah tetangga, jadi sebenarnya kalian punya parkiran yang lebih banyak lagi ya kalau tamu-tamu pada datang. Ini garasinya juga udah ada. Ini bisa dibuka sendiri, garasi manual, tapi ini desainnya tuh udah bener-bener minimalis ya. Again ada unsur kayu-kayu melambangkan tropisnya, tapi ada minimalisnya juga dengan ada dark grey dan juga white-nya. Kita lihat ke dalam carportnya yang indoor garage ya. Nah, indoor garage-nya ini luas banget. Ini kurang lebih muat 4 mobil. Ini untuk taruh mobil kesayangan kalian ya. Dimana bisa dikunci juga, jadi aman banget. Nah, ini udah ada sliding door-nya. Jadi kalau ART masuk itu bisa lewat sini, dan kalau kita habis parkir mobil mau masuk ke pintu utama pun bisa lewat sini, dan ada akses ke living room ya. Tapi sebelumnya ini di sebelah sini itu ada 1 ruangan, ini bisa untuk gudang ya. Ini masih agak berantakan karena memang rumahnya ini brand new house, bener-bener baru serah terima ya, baru selesai direnov. Nah, ini ada tempat top table-nya, ini untuk dapur kotor di sini. Jadi kalau masak yang agak bau-bau misalnya, agak beraroma, itu bisa di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini kita bisa masuk akses ke living room.
lewat pintu ini. Nanti kita bakal lihat ke sini. Tapi sebelumnya kita selesaiin dulu semua yang ada di lantai pertama ini ya. Di sebelah kiri ini bisa untuk kamar ART ya. Ada 2 kamar ART. Biasa kan untuk kamar ART yang bersihin rumah, terus satu lagi biasa buat supir ya di sini. Ini cukup banget. Dan ini hallway-nya juga lumayan lebar ya. Nah, ini ada satu kamar mandinya ART itu di sini. Udah ada wastafel juga dan ada tangga menuju ke pool. Nah, ini adalah akses dari pintu utama. Memang kita harus naik sekitar 5 steps anak tangga dulu ya, baru ke pintu utama ini. Depan sini ini ada teras. Ini kurang lebih bisa muat untuk 2-3 coffee table. Jadi kita bisa duduk-duduk kopi di sini sambil menikmati tuh pemandangannya ijo-ijo banget kan. Jadi nggak serasa kayak di BSD. Ini bahkan aku rasanya kayak di puncak, udaranya tuh adem juga. Ini sekarang jam 11 pagi tapi tetap udaranya tuh adem ya. Nah, salah satu unsur rumah mewah itu daun pintunya. Begitu masuk tuh harus mewah juga dan berbeda dari rumah-rumah standar lainnya. Nah, kalau ini modelnya tuh udah pakai panel Camper Samarinda oven. Jadi memang unik sekali, custom made, dan since ini tuh rumah bener-bener baru, jadi belum pernah ditinggalin sama sekali. Kita bisa lihat nih semuanya bersih dan baru serah terima ya. Nah, begitu masuk ini kan ada area, ini bisa untuk terima tamu ya di sini ya. Udah ada jendelanya juga, dimana jendelanya tuh bisa view-nya langsung ke hijau-hijau di sana. Ada yang tampak ke depan dan juga tampak ke samping. Nah, di sini ini juga aku suka banget. Ini bisa dijadikan untuk area family room ya di sini. Lega dan view-nya itu double view. Kita bisa melihat ke pemandangan hijau-hijau lagi di sebelah sana dan juga ke pool di belakang. Nah, bawahnya ini kita lihat seperti unsur rumah mewah ya, karena ini udah pakai granite tile. Ini ukurannya yang besar, 80 x 80. Di samping sini, ini ada sliding door, ini bisa dibuka. Dan ada terasnya juga, jadi kita tetap bisa duduk-duduk juga di sini sambil menikmati view yang samping ya. Jadi area open space-nya tuh banyak banget dan jendelanya tuh besar-besar sehingga udaranya tuh seliweran bisa masuk, dan juga ini bahkan nggak pakai lampu tapi tetap terang ya. Nah, ini adalah area powder room, bisa untuk kamar mandi tamu ya di sini ya. Udah ada wastafelnya, cermin, dan juga closetnya. Nah, karena ini emang unfurnished, jadi apapun yang kita lihat di sini itu kalian akan dapatkan. Sebelum kita ke pool, aku mau kasih lihat di sini dulu. Ini areanya juga cukup besar sekali. Ini bisa dijadikan untuk area dining room ya. Di sini bisa kita kasih kitchen set, terus habis itu makan-makan di sini juga asik banget karena view-nya keren banget di sini ya. Tadi teras di samping itu ada bisa buat duduk-duduk. Bahkan di sini juga bisa duduk-duduk juga. Jadi bener-bener udah kayak di villa-villa ya. Sekarang kita ke arah sini. Nah, ini sudah ada bukaannya juga, sliding door-nya. Dimana kacanya juga udah besar-besar. Ini dia poolnya, itu ukuran 8 x 3,5 meter. Dan untuk ininya, bawahnya juga udah didesain supaya nggak licin ya flooringnya. Dan yang paling aku suka dari pool ini adalah ini tuh bener-bener jadi center of attention dari rumah ini, karena setiap kamar itu view-nya bisa langsung melihat ke pool ya. Poolnya ini juga cukup besar ya. Nah, kalau kita lanjutin ke sana, di sebelah sana itu ada area yang tadi nih dari basement, kalau mau ke pool bisa lewat sini. Kalau sebelah kanannya ini ada area untuk shower. Jadi habis berenang-berenang nggak usah masuk langsung ke kamar dulu, bisa bilas dulu ya di sini. Nah guys, tadi kan pertama aku sempat nge-review basement di bawah. Nah, kalau dari basement itu mau naik ke living room atau mau naik ke lantai 2 sama 3 tuh gimana? Itu nggak usah lewat pintu depan, cukup dari sini juga tetap bisa. Dan bisa naik ke lantai 2 dan seterusnya. Nah, sebelum naik, yang bikin aku terpukau, salah satu unsur rumah mewah itu adalah pas naik tangga, itu kita bisa merasakan bahwa rumahnya tuh bener-bener modern dan elegan ya, karena ini udah menggunakan tempered glass. Ini yang 12 mm, jadi udah bener-bener tebel, nggak usah takut pecah atau segala macam, karena ini udah bener-bener yang spek high quality tebel. Dan juga railingnya ini itu sama dengan tipenya dengan daun pintu dan juga kusen-kusen yang lain. Ini udah menggunakan Camper oven Samarinda ya, bener-bener eksklusif banget. Sekarang kita mau naik ke lantai 2 yuk. Nah, ini sebenarnya nggak mirip kayak lantai 2 ya, dimana ini kayak
cuma setengah aja sih tangganya. Kurang lebih sekitar 10 anak tangga ya. Di sini ini bisa dijadikan ruang family room. Jadi family room itu banyak banget dan di sini mungkin bisa jadi mainnya ya karena lebih luas daripada yang di bawah. Nah, ceilingnya ini juga sudah tinggi, ini sekitar 3,2 meter dan sudah ada drop down ceilingnya. Jadi nggak rata tapi dibikin unsur-unsur seperti ini. Jadi kalau dinyalain lampunya ini bakalan cakep banget. Di sini juga udah ada sliding door-nya. Sliding door-nya ini menuju ke teras di depan. Balcony-nya ini bisa digunakan untuk duduk-duduk juga di sini dan menikmati view bener-bener cuma satu doang nih di seluruh BSD. Karena bener-bener view-nya ini cantik sekali ya. Dan di lantai 2 ini juga sudah ada satu kamar tidur untuk tamu. Kita lihat yuk. Nah, ini dia kamarnya tuh sudah ada kamar mandi dalam juga. Kamar mandi dalamnya juga cukup elegan ya dengan keramik-keramik yang kesannya nih warnanya tuh black dan dark grey ya. Sudah dapat wastafel, cermin, kemudian klosetnya dari Toto dan juga shower dan sliding screen-nya ini juga sudah dapat ya. Nah, untuk kamarnya ini bisa dibilang kamar yang paling kecil ya di sini ya. Jadi bisa digunakan untuk kamar tamu atau kamar anak yang paling kecil bisa banget di sini. Tapi semua kamar pokoknya view-nya tuh udah langsung ke pool ya. Nah, kalau tadi kita udah naik sekitar 10 tangga ke lantai 2, kita sekarang ke lantai 3 naik lagi nih 10 anak tangga. Tapi enaknya jarak per tangga itu tuh nggak tinggi-tinggi amat, jadi aku nggak kerasa capek. Dan ini tuh gede banget ya sebenarnya. Sekitar kalau 2 orang naik tangga barengan itu tetap bisa. Jadi jaraknya tuh benar-benar lega. Yang paling unik dari tangga ini tuh udah ada pelengkapnya. Sekitar kayak 5 downlight gini. Ini gunanya untuk memberikan kesannya rumahnya tuh tambah manis ya, tambah cantik. Nah, untuk di lantai 3 ini ada 2 kamar tidur dan kamarnya tuh gede-gede dan ceilingnya semuanya udah tinggi-tinggi. Ini dia kamar master bedroom utamanya. Ini super luas sekali master bedroomnya. Ini ukurannya sekitar 11 x 7 dan di sini bisa digunain untuk tempat duduk-duduk atau bisa untuk walk-in closet juga di sini. Ini kamar mandi utamanya. Nah, kamar mandi utamanya itu berbeda ya sama kamar mandi yang lainnya. Karena bawahnya ini udah menggunakan granit yang tipe besar. Ini granit yang 60 x 60 dengan motifnya itu marble like. Jadi mirip seperti kuadra dan marmer, tapi ini tuh sebenarnya granit ya. Nah, untuk wastafelnya ini juga berbeda ya sama yang lain. Ini modelnya yang besar sehingga kalau sikat gigi atau mau cuci-cuci segala macem nggak usah takut bakalan mubiar airnya ya. Karena ini wastafelnya yang tipe sangat besar. Sudah dari Kohler juga. Untuk kacanya juga lega banget, kacanya besar sekali dengan top table dan juga closetnya sama air ininya flashnya itu dari Kohler. Jadi sudah benar-benar high spec ya. Kemudian showernya juga sudah dapat dan sliding screen-nya ini juga sudah dapat beserta bathtubnya juga. Bathtubnya juga dari Kohler nih. Wah, ini bener-bener kamar paling besar di rumah ini. Totally aku suka banget karena ini bener-bener lega banget, plong, gak ada sekat-sekat. Ini lebarnya 7, kesini tuh sekitar 11 meter. Dan mendapatkan double view juga. Pertama view ke pool dengan bukaan jendela yang super banyak ini. Bahkan ini kalau kita mau manggil ya antar kamar dengan jendela ini tuh tetap bisa ya kita berinteraksi. Nah, kalau sebelah sini ini ada area balkoninya, itu kurang lebih ada teras sekitar 3 meteran ya. Tapi sebelum ke sana, yang bikin aku suka banget, lega banget ruangan ini, itu adalah ceilingnya. Ini jadi modelnya tuh kayak segitiga gitu. Ini ceilingnya sekitar 5,7 meter, jadi bener-bener tinggi banget. Sekarang kita mau lihat yuk area balkoninya. Sudah ada sliding screen-nya juga. Ini kurang lebih sekitar 2,5 meter, kita bisa untuk taruh duduk-dudukan di sini dan juga tanaman-tanaman. Dan aku suka banget karena view-nya ini tidak hanya jogging track, tapi di situ bahkan ada taman-taman juga. Ini semuanya pohon-pohonnya juga sudah besar-besar, jadi benar-benar oksigen tiap hari ini, apalagi pagi-pagi itu sejuk banget ya. Nah, kalau tadi kamar master bedroomnya itu bener-bener lega banget. Ini kamar anaknya juga nggak kalah lega. Ini sekitar 5 meter x 4. Dan again, ceilingnya ini sama, kurang lebih mirip seperti yang di master bedroom. Modelnya tuh segitiga gitu, sehingga tinggi banget. Ini kurang lebih 5 meter. Dan setiap kamar kan sudah ada kamar mandi dalam. Yang ini kamar mandi dalamnya itu juga kurang lebih sama ya. Dimana sudah dapat cermin, kemudian top table dan juga wastafel, kemudian closet dari Toto, dan juga shower screen dan juga showernya.
Nah, untuk kamarnya, ini view-nya nggak ke pool, tapi view-nya langsung menghadap ke taman samping. Jadi setiap kamar tuh mempunyai view yang unik-unik sendiri ya. Ini jendelanya 3 juga bisa dibuka-buka. Tuh lihat tuh, adem banget kan. Sekarang kita mau naik ke lantai paling atas yuk. Nah, akhirnya ini dia lantai paling atas. Again, kita naik sekitar 10 anak tangga juga ya di sini. Jadi nggak capek-capek amat. Di sini ada satu kamar anak dan juga ntar aku bakal spill nih di sini apa. Ini adalah ruangan terbaik nih menurut aku. Kamar anaknya juga cukup lega banget. Sudah ada satu kamar mandi dalam juga. Kamar mandinya kurang lebih mirip seperti yang tadi ya. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 5 kali 4 meter. Ceilingnya sekitar 3,2 meteran dan view-nya itu langsung ke kolam renang. Semua bukaan jendelanya juga semuanya bisa dibuka ya, jadi benar-benar adem banget, view-nya langsung ke pool. Nah, sekarang kita mau lihat ruangan surprise nih. Ini dia, asik banget. Ini tuh kita bilangnya rooftop, udah ada sliding screen-nya juga. Ini besar banget, itu sekitar 8 kali 5,5 meter. Wow, asik banget ya. Di sini bisa banget dijadiin untuk ruangan nongkrong atau barbecue bareng sama keluarga, sama teman-teman. Dan yang paling aku suka itu view-nya bukan hanya rooftop kayak biasa, tapi ada view-nya langsung hijau-hijau ya ke taman bawah dan juga bahkan sport club-nya tuh tetap kelihatan. Nah, depannya ini juga udah di cover dengan tempered glass yang dimana udah kokoh juga. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang nyari rumah mewah di BSD dan pengennya ready, pengennya gede supaya worth it. Yuk survei bareng aku, hubungin aja di nomor bawah ini. Ini dibuka dengan 10 miliar nego, tapi bener-bener worth it. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.